Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kiki Hendra Gustian dari kelompok B. Di sini saya akan menerangkan atau mempresentasikan modul 4 tentang operator. Operator adalah instruksi yang diberikan untuk mendapatkan hasil dari proses tersebut. Biasanya operator berupa karakter matematis atau perintah singkat sederhana. Sebagai contoh, pada operasi 10 tambah 2, angka 10 dan 2 disebut sebagai operand. Kalau belum tahu tentang operand, nanti saya akan ceritakan di akhir video presentasi ini. Oke, lanjut. Sedangkan tanda tambah karakter plus adalah operator. Tambah itu plus. Oke. Next ke dasar teori. Dasar operator. Operator yang disediakan C+ berupa keyword atau karakter khusus. Operator ini cukup penting untuk diketahui karena merupakan salah satu dasar bahasa C++. Assignation. Lanjut ke assignation. Assignation adalah operator di mana operand di sebelah kiri mendapatkan nilai dari operand di sebelah kanan. Operator assignation juga dapat dinilai dari operand di sebelah kanan. Operand assignation juga dapat diartikan sebagai operator penempatan suatu nilai terhadap suatu variabel. Oke, operator assignation digunakan untuk memberikan nilai ke suatu variabel. Ini tentang pengertian dari operator. Oke, contoh pengertian: memberikan nilai integer 5 ke variabel A. Sisi kiri dari operator disebut leaf foul disebut leaf foul, dan sisi kanan disebut air foul (right foul). L foul harus selalu berupa variabel di sisi kanan, dapat berupa konstan, variabel, hasil dari suatu atau kombinasi semuanya. Ini contoh dari cara pengerjaannya. Ada int a, b, titik koma, slash a, titik 2, tanda tanya, b, titik 2, tanda tanya, A10, dan sebagainya. Ini adalah contoh pengerjaan dari operator tadi. Contoh di atas, A bernilai 4 dan B bernilai 7. Contoh. Lanjut ke automatic operator plus arithmetic operators. Arithmetic operator ada simbol plus, min, bintang, slash, dan persen. Bisa disebut bagi dalam matematik. Operator arithmetic adalah operator matematik yang terdiri dari operator menambah, pengurangan, perkalian, pembagian, modulus, plus, dan minus. Nah, ini ada nama-nama tadi: plus, min, bintang. Ada addition, subtraction, multiplication, division, modulus. Next ke common assignation operators. Apa itu common assignation operator? Adalah
operator yang melakukan proses perhitungan dan masuk nilai hasil sekaligus secara bersamaan. Kombinasi dari operator sama dengan command assignment biasa digunakan dalam instruksi perulangan. Contoh, ada value plus sama dengan increase equivalent dengan value sama dengan value plus increase. Nah, ini contoh-contoh. Nah, ini contoh lambang dari command assignation operator ya. Nah, ini contoh cara pengerjaannya. Ada tadi sebutkan value plus equivalent dengan value increase. Nah, ada A- sama dengan 5 dan sebagainya. Ini cara pengerjaan dari command assignation operator. Cara pengerjaan contoh. Nah, ini pengerjaan contoh di atas adalah ekuivalensi fungsional nilai A dikurangi 1 di operator. Perbedaan terlihat pada tabel perbedaan terlihat dari. Nah, ini contoh sampel. Next ke relational operator. Relational operator adalah operator yang guna untuk membandingkan antara dua operan. Untuk mengevaluasi antara dua express dapat digunakan operator bool, yaitu hanya berupa true atau false, atau dapat juga dalam nilai int 0 untuk mempresentasi false dan 1 untuk Tadi ada operan lagi, nanti saya akan jelaskan di akhir video. Oke, next. Oke, next lanjut. Tadi ada contoh-contoh dari relational operator. Ada barang equivalent different lainnya. Nah, ini contoh-contohnya tadi. Kalau sesuai janji tadi, di akhir operan adalah nilai hasil yang digunakan di dalam proses operasi. Mungkin rada bingung. Oke. Terima kasih atas semuanya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asma Mutmainah akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu prioritas pada operator. Di sini ada contohnya. Nilai A sama dengan 5 tambah 7 persen 2, dan hasilnya adalah 6. Di bawah ini ada prioritas operator dari tinggi ke rendah. Nih, dan langsung latihan program luas menggunakan operator aritmatika. Di sini ada kode main dan float A, B, C, nilai A dan nilai B. Saya masukkan langsung ke dalam program TurboC. Di sini lalu hasil outputnya tertulis nilai A 5, nilai B 10, dan hasil dari C dan D. Kemudian latihan 4B, yang ditanyakan nilai A sama B itu lebih besar dari
Kemudian hasil outputnya ada 10, lebih besar dari 9. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eva Afrianti, NIM 2000385, semester 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang modul 5. Nomor 1, jelaskan apa yang dimaksud dengan statement input atau output. Yang dimaksud input adalah perintah input yang digunakan untuk menerima masukan data dari keyboard. Versi penggunaan dan cara penulisan perintah input adalah sebagai berikut. Input, tanda kutip, masukkan nama, titik 2, tanda kutip, nama, lalu enter. Print nama. Enter, input, tanda kutip, masukkan nilai. Titik 2, tanda kutip, koma, nilai. Lalu enter, print nilai. Lalu end. Statement output. Output adalah informasi yang dihasilkan setelah dilakukan proses. Output biasanya ditampilkan ke layar komputer. Terima kasih. Mungkin hanya segitu dari saya. Mohon maaf bila ada salah dalam penjelasan atau paparan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sony dari semester 1. Saya akan menjelaskan tentang macam-macam statement input dan output pada program C. Yaitu ada statement let, statement print, rem, dan read data. Yang pertama itu ada statement let. Statement let biasanya digunakan untuk memasukkan sebuah nilai atau harga ke dalam suatu variabel yang mana harga atau nilai dari sebuah variabel tersebut boleh berubah. Yang kedua, statement print. Statement print digunakan untuk mencetak atau menampilkan data hasil pengolahan data pada layar tampilan. Data yang ditampilkan dapat merupakan ekspresi. Ekspresi adalah himpunan karakter numerik dan atau string yang dapat dipisahkan dengan koma dan titik koma. Yang ketiga, ada statement rem. Statement rem digunakan untuk memberikan komentar, judul, penjelasan program, keterangan mengenai variabel program tanpa merubah program tersebut. Statement rem bisa diletakkan di mana saja, di awal, di tengah, ataupun di akhir program. Yang keempat, ada statement read data. Statement read data akan membaca nilai-nilai yang dideskripsikan atau didefinisikan dalam statement data ke dalam variabel yang ada dalam instruksi read. Statement read data juga dapat digunakan untuk membaca deretan nilai yang berbeda jenisnya. Statement data bisa diletakkan di mana saja, akan tetapi sangat disarankan untuk menempatkannya di awal atau akhir program agar mempermudah dalam pencariannya.